Selamat bertemu kembali bagi anak-anak kami dalam pelajaran daring untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran untuk materi yang baru, yaitu strategi pemasaran produk perkantoran. Ya. Membangun strategi pemasaran perlu dilakukan agar produk yang ditawarkan dapat tersampaikan kepada konsumen. Konsumen dapat memahami produk yang ditawarkan sehingga konsumen dapat memilih apakah produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan saat ini atau tidak. Itu strategi pemasaran produk perkantoran. Jadi, sebelum suatu produk masuk ke pasar, maka pihak perusahaan atau yang berhubungan dengan bidang pemasaran harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami produk yang ditawarkannya sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Karena memang sifatnya produk ini kadang-kadang ada yang bersifat musiman, pada waktu-waktu tertentu, maka yang diminati konsumen itu adalah produk seperti ini, pada waktu seperti ini yang diinginkan konsumen itu adalah yang seperti ini, atau sederhananya lah, kalau seperti kita di lingkungan sekolah, pada waktu akan memasuki tahun pelajaran baru, maka akan banyak permintaan terhadap misalnya pakaian dinas, pakaian dinas sekolah. Maka penjual itu akan berlomba-lomba menjual produk yang berhubungan dengan sekolah, misalnya buku-buku sekolah. Nah, jadi mereka harus mengetahui kapan mereka tawarkan itu kepada konsumen. Jadi kalau sudah berjalan normal seperti sekarang ini, sudah di bulan Oktober, sudah jarang orang tua siswa membeli seragam baru bagi anak-anaknya. Tetapi kalau di awal pembelajaran, di bulan Juli misalnya, orang tua banyak yang membeli dinas atau pakaian seragam bagi anak-anaknya. Jadi penjual sudah tahu itu, konsumen pada bulan ini membutuhkan ini. Itulah contoh sederhananya. Sekarang kita lanjutkan, Apa itu definisi strategi pemasaran? Strategi pemasaran yaitu sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karena potensi untuk menjual, proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Artinya, di dalam memasarkan suatu produk harus ada pemberitahuan kepada konsumen. Jadi orang yang mengetahui tentang suatu produk, dialah yang mungkin menginginkan dan memakai produk tersebut. Bagi yang tidak tahu, dia tidak akan membeli produk itu karena dia tidak tahu, tidak mengerti, bahkan tidak memahami. Jadi strategi pemasaran itu serangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karena potensi untuk menjual itu berpengaruh kepada orang yang mengetahui akan adanya produk tertentu tadi. Oke.
Eh, Berikutnya kita akan mempelajari tentang tujuan strategi pemasaran. Ya, apa tujuan strategi pemasaran? Ada 4 tujuannya. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu di dalam tim pemasaran. Jadi di dalam perusahaan, ya, yang terlibat di dalam pemasaran itu tidak hanya satu orang, ya. Biasanya mereka terdiri dari beberapa orang dalam satu tim, atau bahkan terdiri dari beberapa orang, ya, dalam beberapa tim. Ya, tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Kemudian yang kedua, ya, sebagai ukuran hasil pemasaran atas dasar standar pencapaian yang sudah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam langkah pengambilan keputusan pemasaran. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terdapat perubahan pemasaran. Nah, inilah tujuan dari strategi pemasaran, ya. Oke, selanjutnya ada 4 elemen dalam pemasaran, ya. Ada 4 elemen. Yang pertama ada produk, yang kedua ada harga, yang ketiga ada distribusi, yang keempat ada promosi, ya. Nah, di pembelajaran ini Ibu hanya memberikan garis besarnya saja. Maka setelah selesai pembelajaran ini, kalian Ibu minta, ya, mendeskripsikan, ya, ataupun membuat penjelasan mengenai keempat elemen dalam pemasaran ini. Apa itu produk, ya? Apa itu harga? Apa distribusi? Apa promosi? Dan apa hubungannya dengan pemasaran? Itu, ya. Jadi nanti Ibu harapkan kalian melengkapi catatan kalian dengan membuat keterangannya ini semua. Selanjutnya, lingkungan pemasaran suatu perusahaan. Ada 2 lingkungan pemasaran di dalam suatu perusahaan. Yang pertama disebut dengan lingkungan mikro perusahaan. Yang kedua, lingkungan makro perusahaan. Ya, lingkungan mikro. Apa itu lingkungan mikro? Apa itu lingkungan makro? Ya, satu-satu akan kita pelajari, ya. Nah, yang pertama, lingkungan mikro pemasaran. Terdiri dari ada perusahaan, ada pemasok, ya, ada pemasok, kemudian ada perantara pemasaran, ada pelanggan, ada pesaing, dan ada masyarakat. Jadi ada 6 hal, ya, 6 hal dalam lingkungan mikro perusahaan. Yang berikutnya adalah lingkungan makro perusahaan, ya. Apa-apa saja di dalam lingkungan makro perusahaan ini? Yang pertama ada lingkungan demografi, yang kedua ada lingkungan ekonomi, yang ketiga ada lingkungan alam, keempat lingkungan teknologi, kelima lingkungan politik, keenam lingkungan budaya. Nah, untuk hari ini, ya, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kita akan lanjutkan lagi mengenai lingkungan pemasaran dalam suatu perusahaan di pertemuan berikutnya. Ibu harapkan anak-anak melanjutkan pembelajaran secara mandiri dengan mengikuti instruksi yang ada pada e-learning ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.